Kalau kita bicara tadi faktor kebahagiaan dunia, itu yang kita kejar. Kita lupa dengan kebahagiaan akhirat kita. Dan Allah mengatakan di surat Al-A'la yang dibaca pada hari Jumat, Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Sebagian orang punya motor 10, 20, punya mobil 40. Oh, tapi anda sudah sodak mobil, Ustaz. Berapa antum sodak mobil? 2, 3, 4, 5. Ada apa tumpuk semua itu? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian benar-benar lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi kalau ada orang bicara, oh harus seimbang dunia dan akhirat. Kalau bicara seimbang itu yang paling minim. Seimbang. Tapi antum bohong. Berapa jam antum bekerja buat akhirat, berapa jam antum bekerja untuk dunia antum. Mungkin itu yang bisa anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab karena katanya ada 104 pertanyaan. Kita sampai asar insya Allah. Baik jemaah sekalian yang dimakan Allah Ta'ala, ini kalau kita lihat pertanyaan begitu banyak, jadi mungkin mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila tidak semua bisa kita bacakan dan dijawab oleh Ustadz. Mungkin pada kesempatan yang lain bisa ditanya juga pada Ustadz yang lain. Ada satu pertanyaan yang pertama, Ustadz. Apakah kalau ta'adud atau poligami itu termasuk nikmat di dunia, bahagia di akhirat? Masya Allah. Antum bacanya kok pelan-pelan. Coba yang keras, keras. Apakah kalau ta'adud atau poligami termasuk nikmat di dunia, bahagia di akhirat? Masya Allah. Susah jawabnya jemaah. Baik. Kalau bicara ta'adud, sejatinya Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Jadi ta'addud itu bisa menjadi nikmat di dunia, bahagia di akhirat, dan bisa menjadi azab di dunia dan azab di akhirat. Kembali kepada siapnya dan bagaimana dia melakukannya. Ketika dia ta'adud, poligami, nikah lebih dari satu, dan dia telah mempersiapkan istri pertamanya, udah siap, rumahnya udah siap, maka dia nikah kembali dan istri keduanya juga wanita yang soleha, insya Allah nikmat. Tapi sebagian itu menikah kedua ternyata rumah pertamanya hancur. Jadi nikmat apa jadi azab? Azab. Maka kembali ketika seorang wanita pun seperti itu sejatinya. Ketika suaminya nikah kembali, bisa jadi nikah kembalinya suami ini, nikah kedua, ketiga, keempat yang nikmat buat dia. Ketika dia menerima, dia mengatakan ya Allah Ustaz, kalau memang takdirnya anak harus seperti ini, anak sejatinya kehidupan gak lama. Besok, lusa, atau bulan depan anak akan mati. Tapi harapan anak mati Allah ridho sama anak. Umpamanya seperti itu. Ketika dia tidak menerima ta'adud suaminya yang ada berantem tiap hari. Ya. Maka kalau mau nikah lagi tolong piring di rumah ganti. Piring seng semuanya. Jadi paling enggak ya 2-3 bulan lempar-lemparan seng seperti itu. Ketika tidak siap. Maka buat teman-teman nih, ta'adud ini kalau diomongkan nikmat sekali ya. Anak kalau lihat ibu-ibu ya, ini rahasia bapak-bapak. Anak buka kan. Jadi bapak-bapak ini kalau di rumah senyum-senyum sama istrinya, padahal kalau kumpul sama teman-teman, gimana? Kapan nih kita mulai ini? Masya Allah. Semua ada yang pemburu janda katanya apa?
yang ingin ta'addud. Jangan meniatkan untuk berbangga. Ketika Rasul SAW menyebutkan seorang yang bekerja. Orang ini bekerja. Kalau tujuannya untuk riya, untuk berbangga-banggaan, kata Rasul, fahuwa fi sabili syaitan, maka dia berada di jalan setan. Jadi tolong benar-benar niatnya diluruskan, memang untuk ya kebaikan dunia dan akhirat, bukan untuk berbangga-banggaan dan antum memiliki kemampuan untuk berlaku adil. Kalau tidak, kata Allah, satu. Insya Allah bahagia. Tapi kalau mampu berlaku adil, silahkan. Silahkan apa enggak silahkan ibu-ibu? Ibu-ibu gak mungkin nyilahkan antum. Yang menyilahkan antum siapa? Allah mengatakan silahkan antum nikah gitu loh. Tapi kalau antum minta izin sama istri, ayolah saya kurang apa deh, masa nggak dikasih izin gitu kan? Mungkin istri mengatakan kalau engkau mau nikah lagi nggak apa-apa mas. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya jemaah? Nanti tanya sama istrinya. Nah, tafadhol. Jadi syaratnya harus berlaku adil, mampu berlaku adil. Dan ingat sekali lagi, ada orang yang tidak mampu. Jadi antum kalau dikomporin sama teman antum, ayo antum. Antum bukan dia. Dia mungkin mampu berlaku adil. Mungkin antum nggak mampu. Ada yang tidak mampu memanage konflik. Antum tahu rumah tangga Rasul SAW. Antum pikir nggak ada konflik di sana? Itu ribut istri-istrinya. Dan Nabi SAW pernah duduk di samping Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, datang putrinya Fatimah. Mengatakan tuh istri-istrimu yang lain tuh menuntut keadilan. Sampai seperti itu. Akhirnya Fatimah nggak bisa. Datang Zainab, itu Zainab mencaci maki Aisyah di depan Nabi SAW. Nabi itu cuma ngelihat. Ini Aisyah, itu istrinya juga. Rame ini. Setelah itu Nabi ngasih isyarat kepada Aisyah suruh jawab. Itu sama Aisyah dibantai nih Zainab. Sampai nggak bisa ngomong. Kata Nabi SAW, ini anaknya Abu Bakar Siddiq. Kayak gini. Jadi ribut di sana itu cuma. Maka tolong para suami harus siap menghadapi konflik yang ada. Bismillah, antum jalanin, semoga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barakallahu fikum. Fadhil Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan kedua Ustaz. Ustaz, saya adalah seorang yang diuji dengan ketertarikan sesama jenis. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Apakah menikah merupakan solusi? Saya khawatir menyengsarakan istri saya kelak. Apa saya harus berterus terang dengan calon pasangan saya? Syukran. Subhanallah jemaah. Allah itu menciptakan Nabi Adam dan Hawa. Ini penyakit. Penyakit jemaah. Makanya Nabi Lut alaihissalam ketika menghadapi kaumnya, beliau itu sampai bingung. Beliau mengatakan kepada kaumnya, "Atatuna fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun." Kalian benar-benar orang bodoh kata. Gimana kalian mendatangi itu laki-laki dan meninggalkan perempuan? Ketika orang ini diuji tadi, ada penyakit itu di dirinya. Yang pertama, dia harus minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Ingat dengan firman-Nya, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, berlindung dari godaan setan. Sejatinya yang membisik-bisikkan ke antum itu setan. Yang ketiga, meninggalkan tempat-tempat yang membuat antum jadi tertarik.
Makanya kenapa laki-laki ini nggak boleh melihat aurat laki-laki yang lain? Sama-sama laki, nggak boleh melihat auratnya. Perempuan sama perempuan nggak boleh melihat auratnya. Karena penyakit ini kadang-kala hadir di sana, jemaah. Maka antum berusaha untuk ngobatin diri antum dengan meninggalkan. Kalau antum tertarik sama fulan, kalau duduk sama fulan, ganti majelisnya, ganti sohibnya, ganti tempatnya, hijrah. Mengganti suasana. Kemudian ketika menikah nanti sama istrinya, antum, ya kalau bicara terus terang, antum minta bantuan istri. Katakan kepada dia, ana sakit seperti ini. Ana ingin ngobatin diri ana. Tolong dibantu. Tapi para laki-laki, kalau dia tidak niat untuk mengobatin dirinya, dan tidak takut sama Allah Azza wa Jal, maka ketika dia menikah pun dia mungkin akan kembali ke hal tersebut, jemaah. Karena ada yang seperti itu. Maka takutlah dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya setan itu zayyana lahum syaitan. Kebodohan ini membuat manusia melihat yang buruk baik, yang baik buruk. Maka semoga Allah menyelamatkan antum dari penyakit tersebut dan membersihkan hati antum. Allahumma amin. Naam, Ustaz, fadhil. Jazakallah. Pertanyaan ketiga, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan, saya mau bertanya namun mungkin ini di luar tema. Orang tua saya masih beragama Katolik. Beliau sudah sangat tua, sangat ingin beliau masuk agama Islam. Saat ini beliau di luar Jawa. Apa yang harus saya lakukan? Karena beliau lebih sering mendengar kata tetangga. Dengar pertanyaannya, jemaah. Enggak, Ustaz. Antum terlalu kecil bacanya, Ustaz. Deketin mic-nya, Ustaz. Pertanyaannya, orang tua saya beragama Katolik, beliau sudah sangat tua, sangat ingin beliau masuk agama Islam. Saat ini beliau di luar Jawa. Apa yang harus saya lakukan? Karena beliau sering mendengar kata tetangga. Subhanallah, jemaah. Buat para anak yang pergi merantau, meninggalkan kedua orang tuanya. Ketahuilah, kebaktian terbesar anak kepada orang tua adalah bisa masuk surga bersama kedua orang tuanya. Subhanallah. Kalau cerita tadi ini mengingatkan anak dengan ceritanya Al-Auza'i. Iya, kalau anak salah Al-Auza'i. Jadi pernah di Libanon sana, Auza'i lagi bikin kajian, tahu-tahu ada orang baru datang. Ditanya oleh Auza'i, kamu dari mana, kata dia. Kok baru kelihatan gitu. Dari Tustur atau Tastur. Dari Tastur, sebuah wilayah yang ada di Iran sana. Daerah sana masih banyak majusi. Ditanya sama Auza'i, bapakmu sama orang tuamu gimana? Kata. Orang tuamu gimana? Ada bapak anak masih majusi, kata dia. Apa kata Auza'i? Coba kamu pulang. Ini mau belajar sama Auza'i. Auza'i mengatakan, coba engkau pulang, mungkin bapakmu bisa masuk Islam di tanganmu. Sana engkau. Pulang di jamaah. Sampai kampungnya sakit bapaknya ternyata. Akhirnya ini anak merawat bapaknya. Dirawat bapaknya. Sampai suatu hari bapaknya mengatakan, nak, agamamu apa sih, nak? Engkau kok baik banget gitu. Karena seorang muslim dapat kewajiban berbakti tidak seperti agama lain. Akhirnya anaknya muslim, ayah. Apa tuh Islam, nak? Diceritakan sama anaknya. Subhanallah. Bapaknya masuk Islam, setelah itu meninggal dunia. Maka buat teman-teman yang merasa orang tua anak masih seperti ini, seperti itu. Engkau tinggalkan orang tuamu. Padahal Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan yang enggak ada dasarnya itu, maka jangan taat kepada orang tua. Tapi Allah katakan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa.
temani keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang baik. Suhbah itu menemani, jadi sahabat bersama orang tuanya, dengan harapan orang tuanya bisa masuk Islam. Tetapi ketika antum jauh, antum katakan dia lebih suka mendengarkan ucapan tenaganya. Soalnya tetangganya yang kumpul sama dia jemaah. Antum nggak kumpul. Antum sesekali telepon, sesekali berjumpa, sebagian setahun sekali berjumpa dengan orang tuanya. Tinggalkan tempat perantauan, antum datang ke orang tuanya, duduk berbakti sama orang tuanya. Terus berdoa semoga orang tuanya masuk Islam. Apalagi dikatakan sudah sepuh. Ustaz, kerjaan ana di sini, Ustaz, tinggalkan pekerjaan yang memberikan rizki kepadamu di Jogja, dia akan memberikan rizki kepadamu di kampung sana. Tapi kadang-kala kita nggak yakin sama Allah Jalla Jalaluhu. Ketika seorang niat berbakti kepada orang tuanya, insya Allah rizkinya dimudahkan, umurnya dipanjangkan oleh Allah. Maka buat teman-teman yang merantau, tolong kalau kondisi seperti tadi, engkau pulanglah. Pulang ke kampungmu, berbakti sama orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Berulang kali saya daftar cari kerja, polisi, TNI, PNS. Kenapa kok nggak keterima-terima? Terima kasih Ustadz. Karena antum cari kerja. Berhenti cari kerja. Sekarang cari Allah Azza wa Jalla. Itu sering menggantungkan diri kepada manusia jemaah. Oh, ana punya teman, ana punya sohib, ana punya kenalan. Tapi antum lupa yang bisa memberikan pekerjaan kepada antum itu bukan teman antum, bukan sahib antum, tapi Allah Jalla Jalaluhu. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Antum enggak yakin kalau Allah mau kasih, Allah kasih. Makanya cerita seorang syekh yang dia lihat temannya ya, sudah 3-4 bulan dia cari kerjaan nggak dapat ya. Dilihat wajahnya lesu. Tanya sama syekh ini, kau kenapa? Iya syekh, anak ini cari kerjaan. Anak udah ngomong sama fulan, anak punya kenalan, ada lobby sana, tapi sampai sekarang belum ada kabar syekh. Lalu syekh ini mengatakan, kenapa engkau tidak ketuk pintu Allah Jalla Jalaluhu? Coba engkau sholat malam di sepertiga malam akhir. Sholatlah engkau. Minta sama Allah. Gantungkan semuanya kepada Allah. Katakan, ya Allah, nggak ada yang bisa bantu aku kecuali engkau ya Allah. Selesai. Subhanallah. Tuh orang setelah sholat malam besoknya, dia itu naik bil. Sama, mau cari kerjaan lagi, ngelamar sana, ngelamar sini. Ketika dia keluar dari rumahnya, di dekat rumahnya itu ada sebuah kantor. Tidak pernah dalam benak dia akan ngelamar di tempat ini. Karena nggak punya kenalan. Dia nggak punya kenalan, gimana mau masuk sana? Sedangkan selalu orang berpikir, antum nggak akan diterima kalau nggak punya lobby. Antum diterima kalau nggak punya flu. Selalu itu ditanamkan di benak kita. Ini orang nggak pernah ke sana karena nggak punya kenalan. Tapi dalam hati kecil dia, cobalah mungkin ada lowongan di sini. Subhanallah. Setelah sholat malam, dia mampir ke sana. Tanya sama resepsi, Mas, ada lowongan kata dia. Oh, ada kata dia. Coba ketemu bos di atas kata dia. Subhanallah. Nggak kenal sama orang ini jemaah. Dia ke atas ketemu bosnya, ngobrol sama bosnya, ditanya, pernah kerja di mana, macam dia ceritakan. Alhamdulillah kata bosnya, kita punya 2 pekerjaan, antum tinggal pilih. Mana yang antum pilih? Bayangkan, dia nggak kenal sama nih orang. Tapi karena dia cari Allah, Jalla Jalaluhu, Allah kasih itu kerjaan sama dia. Dikasih pekerjaan, suruh milih dekat rumahnya. Dapat 3 hari dia ketemu sama gurunya. Kata gurunya, ngelihat wajahmu kok lain sekarang. Nggak seperti 3 hari yang lalu. Iya Syekh. Alhamdulillah ketika ana minta sama Allah, semuanya jadi selesai. Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama jemaah. Bukan sesudahnya. Allah katakan bersama. Ketika antum sedang sulit, itu kemudahan sedang jalan bersama kesulitan. Bareng dia jalan jemaah. Tinggal kapan antum minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan itu kemudahan. Tapi sebagian diuji. Setahun dikasih kerjaan, 2 tahun dikasih kerjaan, terus 4 tahun. Tapi ketika antum terus minta sama Allah, demi Allah, nikmat antum dekat sama Allah itu jauh lebih nikmat daripada antum dapat pekerjaan. Kok bisa Pak Ustaz? Antum lihat. Ketika orang belum dapat pekerjaan, dia bangun malam. Ketika terlilit hutang, Masya Allah, soft pertama di masjid. Anda mau lihat soft pertama, Masya Allah. Ini kayaknya pada punya utang semuanya, soft pertama. Ketika antum nggak punya utang, ketika antum usaha, Masya Allah, mapan, antum nggak lagi di soft pertama. Sebagian orang sudah soft ketiga, soft keempat, sebagian sudah jadi imam buat orang-orang yang masbuk. Udah dia hidupnya sudah nyaman, merasa udah nggak apa-apa loh Ustaz, gimana banyak kerjaan ya, yang penting berjamaah ke masjid, macam-macam seperti itu. Antum kehilangan nikmat sholat malam ketika antum bisa merintih memohon kepada Allah Jalla Jalla. Antum kehilangan soft pertama. Enggak ingat, yakin fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka buat tadi yang susah cari kerjaan, tolong cari Allah antum sekarang. Dekat sama Allah. Tapi kan harus ikhtiar usaha. Iya, antum kan sudah ikhtiar usaha. Antum tiap hari keluar rumah. Wah subhanallah, kalau bicara pekerjaan jamaah. Ada orang yang tahu-tahu ditelepon sama sohibnya dikasih pekerjaan. Ada teman di PHK, nggak dalam bayangan dia ditelepon sama sohibnya. Siapa yang nyuruh tuh temennya telepon dia? Berbulan-bulan nggak pernah telepon jamaah. Siapa yang menggerakkan harinya untuk telepon? Rabbul Alamin. Kita selalu mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Lalu antum masih belum yakin. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas pemberian ilmunya. Afwan Ustaz, saya telah berzina dengan seorang akhwat dan kami sudah pisah. Tapi hati terkadang masih inginkan dia. Amalan apa yang baik untuk memperbaiki hati saya? Jazakallah khairan. Ya Allah jemaah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari dosa zina ini jemaah. Jadi kalau bicara zina, Allah itu tidak hanya melarang zina. Tapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat dengan zina. Karena kalau sudah dekat akan berzina. Sedangkan kita melihat ya kehidupan masyarakat di negeri kita ini banyak pintu-pintu zina yang memang dibuka. Contohnya, kenapa kok dipisah laki sama perempuan? Karena nggak boleh dikumpulin. Apalagi mereka yang sudah baligh. Akan tergoda. Tuh anak-anak SMA. Laki perempuan kumpul. Kuliah laki perempuan kumpul. Oh enggak Ustaz, hatinya terjaga. Siapa yang bilang? Antum coba tuh cek di Kementerian Kesehatan, di Komite Perlindungan Anak. Tahun 2013 62,7% tuh remaja melakukan seks bebas. 62,7%. Karena lingkungannya membantu mereka untuk itu. Liburan kemana, tamasya kemana, berdoa nama perempuan. Maka Allah tutup celah untuk perzinaan itu. Kenapa sih laki perempuan harus sekolah bareng?
Kenapa laki sama perempuan SMA, SMP harus bareng? Emangnya kalau laki perempuan bareng, Ustaz, IQ-nya semakin tinggi Ustaz. Jadi kalau bareng itu jawab soal semakin bagus Ustaz. Oh gitu. Di mana penelitiannya? Antum lihat tuh di Jakarta ada sekolah namanya Canisius, punya Katolik. Sejak zaman Belanda. Sejak tahun 1927 atau 30. Itu mereka dirikan sekolah khusus laki-laki. Katolik jemaah, bukan Muslim. Mereka berpikir dunia. Karena memang harus dipisahkan supaya serius sekolah. Antum kalau laki-laki sekolah sama perempuan serius enggak jemaah? Pagi Masya Allah, rambut. Kata bapaknya, kamu ini mau kemana? Kata dia. Oh, sekolah ayah. Jam 7 harus nyampe. Masya Allah. Coba laki semuanya. Sekolahnya laki semuanya. Nggak ada pakai sarung. Mungkin berangkat sekolah. Jadi kalau bicara jamaah. Subhanallah. Sampai di Meksiko. Di Meksiko sana jamaah. Tempatnya banyak mafia. Itu bis perempuan khusus perempuan. Jauh sebelum di Jakarta itu ada busway yang mengatakan khusus perempuan, ada gerbongnya untuk perempuan. Meksiko udah duluan. Kalau bicara dunia mereka tahu ini nggak bisa dikumpulin. Apa faedahnya dikumpulin? Baik, anak kasih hadiah. Yang bisa menyebutkan apa manfaatnya kalau laki perempuan kumpul satu kelas. Ya, antum berdiri. Antum kumpul satu kelas sama perempuan? Iya. Berdiri. Oh, biar semangat. Masya Allah. Terus, semangat apa? Semangat belajar, semangat ingin dilihat perempuan? Oh, yang penting semangat-semangat pokoknya. Iya. Kemudian? Nilainya bagus. Masya Allah, jemaah. Oh, jadi cewek yang ngerjain tugasnya. Masya Allah. Jadi ngerjain cewek ceritanya Ustaz. Lihat nih. Dikerjain sama yang laki-laki. Masya Allah. Ustaz. Ayo maju ke depan. Antum belum nikah kan? Kasihkan ke orang tuanya ini. Iya, maju ke depan antum. Mulai besok jangan kumpul lagi sama perempuan sekolahnya. Kasih. Wallahi jamaah. Itu kita tuh darurat seks bebas. Itu 2013 seperti itu. Karena memang kumpul laki perempuannya. Mau berzina di kelas, berzina di kamar mandi, berzina di kebun, berzina di mana. Itu terbuka seperti itu. Jadi kalau dikatakan tadi manfaatnya apa, antum bisa lihat yang sekolahnya itu sekolah yang khusus laki, orangnya jadi semua. Orang yang serius mereka. Kalau tadi katakan kalau ada yang cewek suruh ngerjain tugas ya atau apa, seperti nggak ada, ini ngerjakan kerja sendiri semuanya. Maka tolong kita mulai berpikir. Secara agama Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Kalau bicara secara logika dan dunia semua masuk. Kenapa harus dikumpulin? Coba yang laki-laki, perempuan-perempuan semua serius belajar di sekolah. Nanti lulus SMA, sama-sama laki lulus SMA, perempuan lulus SMA, ketemu kawin. Selesai. Tapi kalau tadi dikatakan dia berzina akhirnya dengan akhwat. Ada orang tua yang mengatakan kepadanya, nak jangan berzina. Betul. Tapi dia berada di lingkungan yang membuat dia berzina. Seperti cerita orang tua yang melemparkan anaknya ke kolam. Lalu sang ayah mengatakan, iyaka an tabtalla bil ma. Hati-hati jangan sampai basah. Anak, gimana? Lemparin ke kolam terus jangan basah. Ketika lingkungannya tidak baik, lalu katakan kau jangan jadi orang gak baik. Lingkungannya gak baik. Maka buat itu ikhwan, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Engkau ingat dengan dosamu. Seharusnya kau itu didera 100 kali dipecut. Ketika seorang belum menikah berzina.
Alhamdulillah Allah tutupin perzinaanmu. Nggak ada yang tahu. Tapi jangan sampai engkau mengulanginya kembali. Putus sudah. Perbaiki dirimu, hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau mau menikah, carilah wanita yang solehah. Kalau tuh perempuan yang tadi itu sudah bertobat pula, maka silahkan dia. Kalau enggak, mungkin dia berzina dengan orang lain lagi. Sebagaimana engkau kalau enggak tobat, mungkin kau berzina dengan orang lain lagi. Allah jemaah, kita perlu meredam nafsu kita. Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut dengan persidangan kelak di mana dia akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia tahan nafsunya dari keinginannya, maka surga bagi dia. Tahan. Wallahi kenikmatan zina itu nikmatan sesaat, tapi engkau akan merasakan azab. Engkau kira orang yang berzina, berangkat ke pelacur sana, pelacur sini merasakan kenikmatan. Wallahi sebenarnya beban dosa yang ada di hatinya itu jauh lebih dahsyat daripada kenikmatan yang dia rasakan. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dulu saya pernah beli barang curian. Sampai saat ini barang itu masih ada di tangan. Bagaimana cara membersihkannya, Ustaz? Masya Allah jemaah. Barang curian ini tidak akan pernah bisa dibeli. Karena barang itu bukan milik orang tersebut. Itu barang milik orang lain. Maka tugas antum mengembalikan kepada pemiliknya. Antum datang ke pencurinya. Bukan pencurinya. Kepada penadahnya ya. Penadahnya datang, ini ana beli di sini, ini punya siapa barang ini. Kalau bisa diketahui pemiliknya, maka antum balikan ke pemiliknya. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah antum kasihkan kepada orang. Dan suatu saat ketika antum berjumpa dengan pemiliknya, antum ganti kepada pemiliknya. Karena barang itu tetap milik orang lain. Hadza wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, Ustaz. Bagaimana menyikapi seorang suami yang egois pada istrinya? Mau menang sendiri supaya istri tersebut tidak terjerumus dalam dosa karena tidak bersyukur pada suami. Apakah tetap harus diam dan tetap mendoakan suami? Masya Allah. Memang laki-laki ini ya ada egoisnya. Kenapa? Pemimpin. Anak komandan di rumah. Betul. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki adalah pemimpin bagi para wanita. Jadi para wanita harus taat dan patuh dengan suami. Tapi kalau mau menang sendiri, ya anti ngalah. Kalau bicara menangan jamaah, yang ada berantem dalam rumah. Anda tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu ingin berantem sama suaminya, ingin senang hidupnya. Bu-ibu, ya kalau dizolimin nggak bisa Ustaz. Bela diri. Ada perempuan seperti itu. Maka harapan anak perempuan ini memiliki kekuatan yang membuat suaminya itu bisa tunduk sama dia. Punya perempuan itu kekuatan. Antum tahu Fir'aun. Siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun dan kebengisan? Setiap bayi laki-laki yang lahir ke dunia ini disembelih oleh Fir'aun di Mesir sana. Disembelih hidup-hidup. Bayi lahir sembelih. Ketika datang bayi Musa alaihi salam ke istana Fir'aun. Fir'aun ingin membunuhnya. Apa kata istrinya? La taqtuluh asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Mungkin dia bermanfaat buat kita. Atau kita angkat jadi anak. Fir'aun bunuh enggak Nabi Musa? Dia bunuh ratusan ribuan karena istrinya yang minta, nggak jadi dia bunuh. Berarti Fir'aun bisa tunduk sama istrinya. Masa ibu-ibu tidak bisa menundukkan suaminya? Bagaimana menundukkan suami? Jangan pernah suami lapar. Itu yang pertama, karena lapar ini membuat emosi.
Ketika suami datang ke rumahnya, usahakan dia yang membukakan pintu. Ada suami masuk rumah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Istrinya sambil main handphone, oh sudah datang mas. Astagfirullah. Suami ini istrinya siapa ini ada di sini? Maka ketika suami datang, tolong ada di pintu. Kemudian apa sih? Istri ini tahu masalahnya suami di mana. Kapan suami marah, istri tahu. Dia udah bertahun-tahun. Karena anak sering dapat curhatan perempuan, selalu masalahnya sama. Perempuan mengatakan, Ustadz masalahnya remeh Ustadz. Alhamdulillah. Masalahnya remeh. Kenapa diperbesar? Itu suami nggak mau tahu. Kok suami nggak mau tahu? Masalahnya cuma kopi Ustadz, kurang gula, marah-marah. Anti mulai bikin kopi, taruh gula di sebelahnya. Suami kata, ini kurang gula. Bang, gulanya. Oh ya. Biar dia ngudek sendiri itu suami. Jadi bikin suami nggak bisa marah. Kalau mau menangnya sendiri umpamanya wajar. Dia itu merasa pemimpin, komandan, taati perintahnya. Kalau anak nangis, suami manggil, yang mana dulu yang diselesaikan? Ibu, anak menangis, suami manggil. Ngurusin anak pak suami? Tuh anak kan ibu. Gini nih perempuannya. Itu suami sama, itu bayi besar, bisa marah dia. Kalau anak nangis, biarin tinggal aja. Dia nangis lama-lama berhenti nih. Tapi kalau suami sampai malam urusannya. Maka tolong usahakan. Kalau anak nangis jangan ngomong, Mas Afwan ngurusin anak. Jangan. Anaknya tinggal. Iya mas. Nanti suami akan tahu. Itu anak kok nangis? Saya nak urusin anak dulu. Oh Masya Allah. Tapi usahakan istri itu tadi. Udah tahu suaminya egois. Udah tahu mau menang sendiri. Usahakan ditutup segala celah. Mau keluar rumah, mau ke warung. Kadang-kala nih suami sama istri ribut urusan warung. Mau kemana sekarang? Warung sana. Oh lebih baik warung sini, warung sana. Ribut di mobil. Akhirnya diem-dieman jemaah. Nggak jadi makan di warung nanti. Ketika mau ke warung katakan kepada suami, Bang, di mana abang pergi, anak selalu di samping abang. Selesai urusannya. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu. Ya, berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika kita sudah diberi harapan untuk dinikahi, tetapi akhirnya harapan itu palsu? Masih ada lanjutannya. Dia memilih akhwat lain Ustaz. Padahal saya benar-benar nunggu dan sedang belajar memperbaiki diri. Sebelumnya dia sering nge-share kajian Ustadz Syafiq dari YouTube. Ya. Yang temanya tentang pernikahan yang membuat saya benar-benar baper Ustadz. Masya Allah. Tolong beri pencerahan Ustadz. Saya belum bisa move on dan sulit move on Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ini buat para akhwat hati-hati. Banyak serigala berbulu domba. Masya Allah. Ada orang-orang yang Masya Allah foto sama Ustadz Syafiq. Langsung dia kirim ke akhwat nih. Anak ngaji sama Ustadz Syafiq. Masya Allah. Supaya diterima dia nge-share. Bagus. Kita berbagi ilmu itu bagus. Tapi buat perempuan. Ketika Anda melihat lelaki itu memilih akhwat lain. Husnudzon sama Allah. Mungkin dia nggak pantas untuk menjadi suami anti. Mungkin dia nggak pantas untuk menjadi imam di rumah anti. Mungkin dia nggak pantas untuk menjadi bapak buat anak-anak anti. Insya Allah, Allah kasih ganti yang lebih baik buat anti. Jemaah, kita nggak tahu mana yang baik buat kita. Kita tidak tahu mana yang baik buat kita. Tapi kita tahu mana yang kita sukai dan mana yang kita benci. Kita tahu itu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku nggak peduli besok itu aku dalam kondisi yang aku sukai atau yang aku benci. Kenapa Umar kau mengatakan itu? Karena aku nggak tahu kebaikan itu di mana.
Allah Azza wa Jal mengatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Diwajibkan sekalian berperang di jalan Allah dan kalian benci dengan hal itu. Dan bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Dan yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Allah tahu dan kalian nggak tahu. Maka tadi ketika dapat kondisi seperti ini, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Mungkin dulu anti pantas menjadi pendamping dia sebelum anti belajar. Ketika anti udah belajar ya, udah mulai ngaji, subhanallah. Mudah-mudahan Allah memilihkan buat anti lelaki yang lebih baik dari dia. Jangan takut, ada banyak 1000 lelaki yang menunggu anti sebenarnya. Iya, yang penting kita husnudzon, perbaikin diri. Kalau bicara move on, jangan lagi melihat lelaki itu. Karena kalau tetap memandang laki-laki itu, kadang-kadang ini perempuan jamaah. Udah sakit hati sama laki-laki, masih ngikutin Instagram dia, masih dia, langsung blokir semuanya, selamat tinggal. Ya, anti bismillah, perbaikin diri anti, semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini pertanyaan yang terakhir. Masya Allah, udah terakhir jam berapa Ustadz? Dua Ustadz, yang pertama, kenapa kadangkala ada orang yang ibadah biasa aja tapi hartanya Masya Allah lancar jaya. Tapi yang rajin ibadah rezekinya segitu-gitu aja Ustaz. Yang kedua, saya ingin menanyakan apabila pada satu situasi hidup yang serba membingungkan, tidak pasti, dan tidak yakin apa yang harus dipilih untuk dijalani ke depan, apa yang harus dilakukan ya Ustaz? Karena ada rasa takut ketika sudah menjalani pilihan ternyata tidak tepat dan menyesal. Terima kasih. Bingung. Nah, iya kalau kita ngelihat ada orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, fulusnya Masya Allah Ustaz, mobilnya bagus, rumahnya mewah, istrinya cantik, Allahu Akbar. Padahal dia nggak pernah beribadah Ustaz. Jamaah, antum jangan baper. Kata Nabi SAW, Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah berbagi dunia ini pada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Allah kasih dunia ini. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Kalau antum berpikir kenapa tuh orang yang nggak sholat dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala? Apa arti dunia ini? Tidak lebih dari bangkai kambing. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kalau antum dikasih nikmat dunia, Qarun juga dikasih nikmat dunia. Antum dikasih jabatan dan kekuasaan, Namrud dan Fir'aun juga seperti itu. Allah kasih. Lihat Nabi Musa miskin. Itu yang namanya Fir'aun dengan istananya, bahkan dia mendolimin. Jangan takjub dengan mereka. Dan Allah mengatakan, فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. Jangan takjub. Kenapa? Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah tuh mau mengazab mereka dalam kehidupan dunia. Dengan apa? Dengan anak dan hartanya. Jadi azab buat mereka. Maka ketika antum melihat seperti itu, antum ya minta sama Allah SWT. Jangan pelit, jangan hasud, jangan iri dan jangan dengki. Antum perbaiki hubungan antum sama Allah SWT. Dan Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Dan jamaah, Ibnu Mas'ud meriwayatkan sebuah hadis. Innallaha la yahmi abdahu dunya. Allah itu menyelamatkan hambanya dari dunia.
Dia tuh kepingin dunia. Dia ingin dunia. Tapi Allah selamatkan. Nggak dikasih sama Allah. Seperti sebagian orang di antara kalian bagaimana ketika keluarganya nggak dikasih makanan yang enak-enak. Keluarganya yang sakit, nggak dikasih ini, nggak dikasih itu. Seorang ayah kadangkala anaknya batuk, nggak dikasih es krim, nggak dikasih permen. Seperti itu Allah menyelamatkan kalian di dunia. Allah sayang sama kalian. Oleh karena itu di hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib, annahu istidraj." Kalau engkau melihat Allah menumpahkan rizkinya, memberikan rizkinya, nikmatnya kepada seseorang yang berlaku kemaksiatan, dikasih. Yang dia inginkan dia dapat. Yang dia sukai dikasih. Maka ketahuilah itu istidraj. Diulur sama Allah. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah. Falamma nasu ma dhukiru bihi. Fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Tuh kata Allah, ketika orang-orang itu lupa dengan peringatan-peringatan, kasih peringatan, mau dikasih musibah, tabrakan, sakit, tapi nggak kembali kepada Allah SWT. Akhirnya Allah bukakan segala pintu buat dia, jemaah. Sampai orang ini bereforia, gembira dengan apa yang dia dapat, Allah cabut nyawanya. Ketika itu mereka menjadi orang-orang yang menyesal. Maka ingat, ukuran kebahagiaan bukan harta. Ukuran kecintaan Allah bukan harta, tapi iman dan amal soleh. Adapun pertanyaan yang terakhir tadi berkaitan dengan orang yang bingung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, "Wasyawirhum fil amr." Musyawarah. Musyawarah, kalau antum mau memilih satu dari dua hal, musyawarah, tanya sana, tanya sini kepada orang-orang yang cinta kepada antum. Setelah itu istikharah, minta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah antum dapat pilihan, fatawakkal, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah antum berazam, udah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata gagal, ana sudah istikharah Ustaz, ana udah musyawarah, gagal. Memang Allah ingin antum gagal ketika itu. Kenapa Ustaz? Supaya antum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sediakan yang lainnya. Belajar dari anak panah, jamaah. Antum tahu anak panah itu. Anak panah itu ditarik mundur ke belakang untuk melesat ke depan. Kadangkala antum harus mundur beberapa langkah agar antum bisa maju ke depan. Maka dalam kehidupan ini selalu optimis. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah untuk meraih semua yang bermanfaat, antum ambil. Pajak. Dan minta tolong sama Allah. Jangan bersandar kepada diri antum, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan jangan jadi orang yang lemah, yang putus asa. Fa in sabaka syai', kalau engkau tertimpa sesuatu. Kadang-kadang sebagian wanita subhanallah udah istikharah ya menikah, ternyata dia harus bercerai. Kalau engkau tertimpa sesuatu, jangan cari kambing hitam. Jangan mengatakan andai kata, la, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu takdir Allah dan Allah berbuat sekehendaknya. Karena kata andai kata itu akan membuka peluang buat setan, pintu setan untuk menyesatkan kita, maka hendaklah kita menyerahkan semuanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Jamaah, mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Hendaklah semua yang ingin nikmat di dunia, bahagia di akhirat, terus belajar menuntut ilmu, cari jalan-jalan yang bisa mengantarkan antum kepada kebahagiaan dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.